Kita semua pernah mengirim pesan ke seseorang, lalu menunggu pesan terkirim, pesan sampai, tapi tidak pernah berubah jadi centang biru. Beberapa jam kemudian, orang itu membalas seperti biasa. Tidak ada masalah apapun, tapi di kepala kita, asumsi bisa kemana-mana. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya, dari orang yang memilih mematikan tanda baca. Keputusan ini hampir tidak pernah diambil secara kebetulan. Kebanyakan orang yang menonaktifkan centang biru tahu betul fitur itu ada, tahu fungsinya, dan sadar akan hal itu. Justru karena itulah mereka mematikannya. Sebenarnya, apa yang ada di kepala seseorang yang mematikan tanda baca pesan? Menarik nih, yuk kita kepoin dikit. Masalah utama dari centang biru adalah ia mengubah komunikasi jadi terlalu transparan. Dalam komunikasi tatap muka, tidak ada yang tahu kapan seseorang benar-benar memproses ucapan kita. Tidak ada indikator visual yang memberitahu apakah seseorang itu benar-benar mendengarkan apa yang kita ucapkan atau tidak. Tapi di chat, semua itu dipadatkan jadi simbol kecil yang bisa dilihat siapapun. Mari kita sebut ini sebagai masalah pengelolaan ketidakpastian. Menurut teori uncertainty management dari Dale Bresser, manusia tidak selalu butuh kepastian. Dalam banyak situasi sosial, ketidakpastian justru membantu hubungan tetap berjalan tanpa tekanan. Centang biru menghilangkan ruang itu, semuanya jadi pasti, dan kepastian itu seringkali tidak nyaman. Salah satu alasan paling umum orang mematikan centang biru adalah kebutuhan untuk mengontrol waktu respon. Membalas pesan bukan aktivitas netral. Setiap pesan adalah tuntutan untuk membuat keputusan. Balas sekarang atau nanti, singkat atau panjang, formal atau santai. Kalau centang biru aktif, keputusan itu terasa diawasi. Dengan mematikan tanda baca, seseorang mengambil kembali kendali atas ritme komunikasinya. Dia bisa membaca pesan tanpa merasa sedang ditagih balasan. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan self-regulation dan pengelolaan energi mental. Penelitian Roy Baumeister tentang ego depletion menunjukkan bahwa keputusan kecil yang terus-menerus bisa menguras kapasitas kognitif. Mengurangi tekanan sosial sekecil apapun bisa membantu menjaga kestabilan mental. Alasan lain yang sering muncul adalah menghindari konflik sosial pasif. Konflik di era chat jarang terjadi secara langsung. Tidak ada adu argumen terbuka, yang ada justru kalimat-kalimat seperti, "Kamu kan udah baca," atau "Tadi online tapi gak bales." Centang biru sering dijadikan bukti visual untuk menyalahkan, meskipun konteks sebenarnya tidak pernah lengkap. Dalam psikologi sosial, ini disebut conflict avoidance behavior. Orang yang tidak nyaman dengan konflik cenderung menghilangkan pemicunya sejak awal. Mematikan tanda baca adalah salah satu caranya, bukan karena licik, tapi karena tidak ingin berurusan dengan tuntutan emosional yang tidak perlu. Ada juga faktor privasi, tapi bukan privasi dalam arti data atau keamanan. Ini soal privasi mental. Teori communication privacy management dari Sandra Petronio menjelaskan bahwa manusia punya batasan tentang apa yang boleh diketahui orang lain, termasuk kondisi atensi dan kesiapan emosional. Centang biru memberi akses ke wilayah itu tanpa izin eksplisit. Dengan tanda baca aktif, orang lain bisa tahu kapan kamu membaca, kapan kamu diam, dan kapan kamu memilih tidak merespon. Bagi sebagian orang, itu terasa terlalu berat. Mematikan centang biru menjadi cara menjaga jarak yang sehat, bukan tanda menarik diri dari hubungan. Menariknya, banyak orang baru mematikan centang biru setelah mengalami pengalaman sosial yang buruk. Pernah disalahkan karena telat membalas, pernah dituduh mengabaikan, pernah dipaksa menjelaskan alasan diam. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai learned avoidance. Otak belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan, lalu membangun mekanisme perlindungan agar hal serupa tidak terulang. Ada juga faktor gaya kelekatan atau attachment style. Teori attachment dari John Bowlby dan Mary Ainsworth menjelaskan bahwa cara seseorang membangun relasi dipengaruhi oleh pola emosional yang terbentuk sejak awal kehidupan. Orang dengan anxious attachment style cenderung mencari kepastian dan respon cepat. Sebaliknya, orang dengan avoidant attachment style lebih nyaman dengan jarak dan batas yang jelas. Mematikan centang biru seringkali lebih selaras dengan avoidance attachment style, bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka tidak nyaman dengan tuntutan emosional instan. Mereka tetap bisa peduli, tetap bisa merespon, tapi dengan ritme yang mereka pilih sendiri. Alasan lain yang jarang disadari adalah resistensi terhadap budaya selalu bersedia. Teknologi menciptakan ekspektasi bahwa semua orang bisa diakses kapan saja. Psikolog Sherry Turkle mengkritik hal ini dalam kajian tentang digital relationship. Menurutnya, konektivitas konstan membuat orang kehilangan ruang untuk jeda dan refleksi. Mematikan centang biru adalah bentuk penolakan sederhana terhadap tuntutan itu. Ini cara mengatakan, aku hadir, tapi tidak setiap saat. Sebuah batas yang sederhana, tapi penting. Dan juga,
ada soal dinamika kuasa dalam percakapan. Centang biru menciptakan hierarki secara halus. Siapa yang membaca dulu, siapa yang membalas lebih cepat, siapa yang terlihat menunggu. Dalam psikologi sosial, simbol-simbol seperti ini mempengaruhi persepsi dominasi dan kontrol. Dengan menghilangkan tanda baca, hubungan terasa lebih setara. Tidak ada bukti visual yang bisa dipakai untuk mengukur siapa berada di posisi atas. Penting untuk ditegaskan, menonaktifkan centang biru bukan tanda masalah psikologis. Tidak ada literatur klinis yang mengaitkan fitur ini dengan gangguan kepribadian atau perilaku tidak sehat. Ini adalah strategi komunikasi, cara orang menyesuaikan diri dengan tekanan sosial di ruang digital. Yang sering jadi masalah justru kebalikannya, ketika orang terlalu banyak menafsirkan apapun yang bersifat teknis, ketika fitur dianggap sebagai penentu hubungan, ketika keterlambatan balasan dianggap sebagai sikap pribadi. Centang biru hanyalah masalah teknis, makna di baliknya lahir dari asumsi sosial. Orang mematikannya bukan karena ingin punya masalah psikologis, tapi karena ingin hidup lebih tenang dalam komunikasi sehari-hari. Dan di era di mana semua orang bisa saling mengawasi lewat layar, keputusan kecil seperti ini seringkali bukan soal menghindar, tapi soal bertahan. Terima kasih.